Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Cindy Dakrus, mahasiswi semester 5. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita renungkan secara bersama-sama. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dan juga kesempatan Tuhan masih berikan bagi kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati, biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu pokok pengajaran Yesus bagi orang percaya. Berbicara tentang pengajaran berarti sebuah proses atau perbuatan atau cara yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan serta membentuk suatu pribadi yang baik. Pengajaran yang dilakukan haruslah memberikan teladan terhadap banyak orang, sama seperti Yesus Kristus yang telah memberikan pengajaran dan berdampak bagi banyak orang. Yesus sendiri dikenal sebagai guru agung karena pokok-pokok ajaran Yesus yang bernilai luhur serta caranya yang penuh dengan kuasa dalam cara mengajar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus sangat dihormati oleh banyak orang karena pokok-pokok pengajarannya itu yang begitu luar biasa, dan Yesus menjadi suatu teladan bagi banyak orang. Nah, mari kita melihat apa saja pokok pengajaran Yesus yang menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya. Bagian yang pertama yaitu kasih. Kita dapat membacanya dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 hingga 39. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-39 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kasih merupakan hukum terutama dan paling utama yang diajarkan oleh Yesus Kristus bagi kita orang percaya. Ajarannya tentang kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, yakni segenap hati, segenap akal budi kita dan juga segenap kekuatan kita. Nah, kasih yang Yesus ajarkan terdiri dari dua bagian, yaitu kasih terhadap Allah dan kasih terhadap manusia. Sebagai orang percaya, teladan dari pengajaran Yesus Kristus yang perlu kita lakukan adalah memancarkan kasih itu dalam kehidupan kita, bahkan kepada sesama kita. Karena Yesus sendiri telah membuat cakupan kasih terhadap sesama yang begitu luas, bahkan musuh sekalipun haruslah kita kasihi. Nah, ini merupakan pengajaran yang sangat luar biasa dari Yesus Kristus kepada kita untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat kita mengasihi satu sama lain antara saudara-saudara kita, sesama kita, bahkan musuh kita sekalipun. Haruslah sebagai orang percaya kita mendoakan mereka. Karena itu adalah bentuk dari pengajaran Kristus yang sempurna. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pokok pengajaran Yesus yang kedua yaitu adalah iman. Kita dapat membacanya dalam Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Matius 17 ayatnya yang ke-20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman merupakan sebuah keyakinan yang timbul dari dalam hati, yang dipercayai dengan sungguh-sungguh. Nah, iman merupakan salah satu ajaran pokok Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Sama seperti yang Yesus katakan bahwa sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan berpindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, Yesus ajarkan bahwa iman harus dapat diterapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, iman yang dimaksudkan di sini adalah iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Nah, jika kita memiliki iman yang sungguh kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka kita percaya bahwa tiada yang mustahil. Semua yang kita lakukan dapat dinyatakan oleh Allah.
bahkan segala kebutuhan kita ataupun segala persoalan hidup kita, jikalau kita memiliki iman kepada Allah, maka semuanya dapat ditangani oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari pokok pengajaran Yesus Kristus yang kita renungkan hari ini, biarlah kita selalu mengutamakannya dalam kehidupan kita, yaitu kita harus melakukan kasih dan selalu menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai respon kita terhadap Yesus yang kita akui sebagai pengajar. Dan dengan iman dan kasih yang kita miliki akan layak menjadi anak kesayangan Allah dan berhak atas kerajaan sorga. Ya biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita semua pada pagi hari ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.